Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wa billahu ala Allah la hawla wa la quwata illa billah. Shalawatullah wa salamuhu ala rasulillah amma ba'dah. Alhamdulillah, pada hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah dalam salah satu majelis ilmu bersama saya Imam Mahmudi, pengampu Mapel Fikih kelas 10 Madrasah Aliyah atau Hiriyah. Kita belajar hari ini melalui sumber belajar materi fikih. Alangkah indahnya sebelum belajar kita awali dengan bacaan suratul Fatihah. Berharap mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini diberi kemanfaatan yang lebih oleh Allah Subhanahu wa taala. Bimujizati suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita lanjutkan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Teman-teman yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita hari ini belajar tentang fikih. Kita lihat dulu dari kompetensi dasar yang kita pelajari, menelaah ketentuan Islam tentang haji dan umroh, kemudian undang-undang penyelenggaraan haji dan umroh, serta hikmahnya haji. Di sini kita juga akan mengetahui tentang tujuan pembelajaran. Yang pertama, melalui pemberian uswah, peserta didik dapat menunjukkan keyakinan haji dan umroh dengan baik dan benar. Yang kedua, melalui proses tanya jawab dan ceramah, peserta didik ini dapat atau mampu menunjukkan bunyi-bunyi indikator, menjelaskan pengertian haji dan ketentuannya dengan baik dan benar. Melalui diskusi, baik diskusi kelompok, peserta didik dapat menyebutkan rukun haji dengan baik dan benar serta ketentuan yang lainnya. Melalui praktek, peserta didik dapat mempraktekkan haji dan umroh dengan baik dan benar. Dari manfaat agar kita dapat membentuk karakter pendidik jasmani dan rohani melalui haji dan umroh. Selanjutnya, langkah-langkah yang harus kita lihat dalam pembelajaran. Yang pertama, ada dasar dalil haji melalui Al-Quran atau disebut dengan dalil nakli. Kemudian kita pahami tentang dasar undang-undang haji dan umroh yang diatur oleh negara. Lantas kita bicara tentang pengertian haji. Selanjutnya, pengertian haji sudah, kita bicara tentang syarat haji. Kemudian lanjut kepada rukun haji. Setelah rukun haji kita bicara tentang wajib haji. Lalu kita bicara tentang sunnah haji, dan yang terakhir tentang hikmah haji. Dari beberapa rangkaian langkah-langkah pembelajaran, kita lihat yang pertama adalah dalil nakli yang Allah sebutkan dalam Quran surat Ali Imran. Bismillahirrahmanirrahim. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Shadaqallahul 'azim. Yang artinya wallahu a'lamu bimuradih. Di sini terdapat tanda-tanda yang jelas. Di antara Makam Ibrahim, barang siapa yang memasukinya atau Baitullah, amanlah dia. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah.
yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Maka kalimat pada manis tato'a ilahi sabila ini yang menunjukkan tentang kemampuan orang melaksanakan ibadah haji. Dari dasar dalil ini teman-teman bisa memahami lebih dan bisa meyakini dengan akidah yang sebenarnya bahwasanya haji adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang ditulis melalui kitab-kitab Allah, yakni di sini dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 97. Oke teman-teman, kita lanjutkan pada langkah yang kedua, yakni memahami tentang undang-undang penyelenggaraan haji dan umroh yang ada di Indonesia. Teman-teman bisa melihat dari link yang sudah Bapak share. Ini silakan nanti dipahami betul bagaimana undang-undang mengatur tentang perjalanan penyelenggaraan haji dan umroh di Indonesia. Dari beberapa sisi silakan digali, silakan dipahami dan diidentifikasi, kemudian nanti bisa didiskusikan. Oke, kita lanjut ya. Sekarang sebelum menuju kepada materi haji, silakan pahami betul tentang kedua gambar ini. Yang pertama ini adalah gambar yang berkenaan dengan haji secara normal. Yang sebelah kanan ini haji pada masa pandemi. Maka di antara kedua gambar ini silakan ditelaah, diamati, kemudian disimpulkan dari kedua gambar tersebut tentang bab haji. Teman-teman, kita lanjut. Untuk pengertian haji, secara bahasa haji artinya menyengaja sesuatu. Secara istilah, haji adalah sengaja mengunjungi Ka'bah atau Baitullah untuk melakukan beberapa amal ibadah dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Maka bahasa secara etimologi, terminologi ini silakan dipahami dengan benar. Haji yang selanjutnya kita bicara tentang syarat haji. Yang pertama Islam, kemudian coba amati yang kedua, itu syaratnya adalah baligh. Yang ketiga, ini ada berakal sehat. Yang keempat merdeka. Yang kelima mampu atau disebut dalam Quran itu istito'ah. Sehat, mampu, di sini aman, memiliki biaya, disertai dengan muhrim bagi perempuan, artinya perempuan yang melakukan haji. Selanjutnya silakan dilihat dari pelaksanaan ibadah haji. Di sini ada rute, beberapa rute yang Bapak suguhkan. Yang pertama ada miqat, ada tawaf, ya di sini tawaf kudum. Kemudian yang kedua lanjut sa'i. Dari gambar itu silakan dipahami. Nomor 4 ada wukuf di Arafah, ada lempar jumroh, kemudian ada tahallul nomor 6. Nomor 7 kembali ke Mekah melakukan tawaf ifadah dan sa'i. Yang ke-8 kembali ke Mina untuk melontar jumroh. Kemudian yang ke-9 melakukan tawaf perpisahan atau disebut dengan tawaf wada. Setelah itu kembali ke tanah air, ke bandara. Teman-teman, selanjutnya kita beralih kepada materi rukun haji.
yang mana rukun ini harus dilakukan secara baik dan benar dan tidak ada yang ditinggalkannya. Rukun yang pertama adalah ihram. Ihram artinya berniat mengerjakan ibadah haji dengan memakai pakaian ihram. Saudara amati gambar yang paling atas. Kemudian yang kedua ada wukuf. Apa itu wukuf? Hadir di padang Arafah pada waktu yang telah ditentukan, yaitu mulai dari tergelincirnya matahari waktu zuhur bertepatan dengan tanggal 9 Dzulhijjah sampai terbit fajar tanggal 10 Dzulhijjah. Ini wukuf. Lanjut, di bawahnya ada tawaf. Tawaf apa itu tawaf? Tawaf adalah mengelilingi Ka'bah atau Baitullah sebanyak 7 kali, dimulai dari sudut Hajar Aswad dan berakhir di sudut Hajar Aswad pula. Itu disebut hitungan pertama. Yang mana posisi Ka'bah berada di sebelah kiri orang yang bertawaf. Lebih gampangnya berlawanan dengan arah jarum jam. Ini untuk melakukan tawaf sebanyak 7 kali. Selanjutnya, setelah tawaf melakukan sa'i. Apa itu sa'i? Sa'i adalah berlari-lari kecil dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Dilanjutkan ke tahallul. Tahallul adalah mencukur sekurang-kurangnya 3 helai rambut. Yang terakhir tertib, yakni mendahulukan di antara rukun-rukun itu, kemudian terus ke bawah sampai akhir. Tidak boleh ada yang ditinggalkan atau tidak berurutan. Oke, kita mencoba untuk pindah kepada wajib haji. Wajib haji adalah serangkaian kegiatan yang harus dikerjakan apabila ada salah satunya tidak dikerjakan hajinya tetap sah dan digantikan dengan membayar dam atau dikenal dengan denda. Coba amati kotak yang paling atas, ihram dari mikot. Ihram dari mikot yaitu batasan waktu dan tempat yang telah ditentukan. Ketentuan masa atau disebut dengan mikot zamani. Apa itu mikot zamani? Adalah mikot dari awal bulan Syawal sampai terbit fajar hari raya haji atau tanggal 10 bulan haji. Kemudian ada mabit di Muzdalifah. Mabit di Muzdalifah ini berhenti di Muzdalifah sesudah tengah malam di malam hari raya haji, sesudah hadir di padang Arafah. Selanjutnya melontar jumroh Aqabah pada hari raya haji. Kemudian melontar 3 jumroh, yaitu jumroh ula, jumroh wusta, dan jumroh Aqabah. Kapan pelaksanaannya? Pada tanggal 11, 12, 13 di bulan haji. Teman-teman, melontar jumrah dilaksanakan sesudah tergelincir matahari pada setiap harinya dan sebanyak 7 kali untuk tiap-tiap jumroh. Berarti 7 dikalikan 3, ada 21 kerikil atau batu kecil. Lanjut, untuk mabit bermalam di Mina, ini dilaksanakan pada tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah juga. Selanjutnya tawaf wada, tawaf perpisahan. Tawaf wada adalah tawaf yang dilaksanakan sewaktu akan meninggalkan kota Mekah, jadi kembali ke tanah airnya. Yang terakhir, tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau yang diharamkan oleh syarak. Teman-teman, kita coba lihat gambar selanjutnya. Di sini Bapak suguhkan pengamatan. Ada gambar 1, coba lihat, ada gambar 2, kemudian ada gambar 3 dan gambar 4. Silakan diamati gambar 1 dengan gambar 2 ini. Cari ada apa dengan gambar 1 dan gambar 2 secara hukum. Begitu juga di gambar 3 dan gambar 4. Maka pengamatan inilah yang nanti juga akan menggali potensi berpikir teman-teman secara mendalam, menemukan persamaan atau perbedaan dari kedua gambar, dari gambar 1 dengan gambar 2 dan gambar 3 dengan gambar 4. Oke, kita pindah kepada sunnah haji.
Sunnah haji ada 12 ya. Di sini kita suguhkan 12. Yang pertama mandi sebelum ihram, yang kedua sholat sunnah ihram, kemudian membaca talbiyah. Bacaan talbiyah itu seperti kalimat labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Selanjutnya membaca sholawat Nabi. Yang kelima berdoa di multazam. Yang keenam sholat di makam Ibrahim. Yang ketujuh minum air zam-zam disertai dengan doa. Yang kedelapan banyak berdoa berzikir di tanah Arafah. Yang kesembilan banyak berdoa berzikir di Muzdalifah. Yang kesepuluh mengambil kerikil di Muzdalifah untuk seluruh lemparan jumroh. Yang ke-11 berdoa setelah melempar jumroh, dan yang ke-12 mencukur rambut sampai habis untuk jamaah laki-laki, atau orang Indonesia menyebutnya dengan gundul. Oke, kita berakhir pada hikmah haji. Di sini hikmah haji diantaranya ada mempersaksikan ya, manfaatnya, hikmahnya pelaksanaan haji itu mempersaksikan berbagai manfaat spiritual dan material. Yang kedua menumbuhkan jiwa tauhid yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga membentuk sikap mental dan akhlak yang tinggi. Yang keempat menyatukan umat. Karena di sana satu model baju putih, baju ihram tanpa berjahit, kemudian tanpa alas kepala, tanpa perhiasan, wewangian, semuanya satu kesatuan dalam akidah dan ideologi atau ummatan wahidah. Yang kelima mengajarkan sejarah. Sejarah dari nabi, para sejarah-sejarah terdahulu dari masa ke masa. Kemudian yang keenam berwawasan yang luas dalam gerak hidupnya atau pengalamannya lebih, karena di situ bertemu dengan seluruh manusia yang ada di dunia. Yang terakhir belajar dengan dunia luar ya, kemudian dengan teknologi tinggi. Ini juga urusan dengan haji. Seperti naik pesawat ini, kalau yang belum pernah kan jadinya memahami betul. Oke, kita sampai pada batas akhir kesimpulan. Silakan dipahami betul dari pembelajaran tadi. Sumber belajar itu kita suguhkan dari dasar dalil haji, dasar undang-undang haji dan umrah di Indonesia, pengertian haji, syarat haji, kemudian ada rukun haji, wajib haji, sunnah haji, dan sampai kepada hikmah haji. Oke teman-teman yang dirahmati Allah Ta'ala, mudah-mudahan pembelajaran kita melalui sumber belajar ini diberi kemanfaatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan kita refleksi bersama-sama. Yang pertama, apa yang telah kamu pelajari hari ini? Kemudian yang kedua, bagaimana perasaanmu mengikuti pembelajaran melalui sumber belajar hari ini? Silakan bisa diamati gambar yang ada pada layar. Oke, untuk materi umroh kita akan ketemu pada pertemuan berikutnya ya. Kita bisa belajar bersama melalui buku sumber belajar fikih di kelas 10 dengan materi umroh. Mudah-mudahan pertemuan hari ini selalu dalam bimbingan Allah dan selalu kita diberi kesehatan jasmani rohani dan kita diberi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah sehingga menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf, mohon undur diri. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku qouli hadza fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.